rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 60 tanda awal, halaman 60 bab syahdan. Syahdan ini suatu pemberitahuan adalah segala Islam itu sangatlah susah di dalam kesakitan daripada bahaya Dajjal dengan kesakitan yang amat sangat, dengan kesakitan yang amat sangat. Berada pula katanya yang bahawa adalah seluruh orang Islam bakwate keluarnya Dajjal. Orang Islam yang udip dalam zaman Dajjal nyo sangatlah sengsara ke, sangatlah susah ke. Wadagekeun sangat susah di dalam kesakitan, artinya sengsara tak tahu udip bawadanya. Udip yang paling buruk yang ke udip bawadanya. Udip yang paling susah membahayakan yang ke udip bawadanya. Karena dip yang selamat daripada tipuan Dajjal. Cuma pembahasan masalah keluar Dajjal, tanda kiamat kubra. Jadi orang Islam bakwate ka keluar Dajjalnya adalah mengalami sebuah udip yang cukup teramat sangat susah dalam bahaya. Yang kedua daripada bahaya Dajjal dengan kesakitan yang amat sangat, sehingga karena susah dan mengerikan udip bakwatenya ditat yang keselamat iman, lalu keluarlah mereka itu daripada negerinya masing-masing, bersegera kepada pihak negeri yang negeri berdahulu-dahulu, kepada pihak negeri berdahulu-dahulu. Jadi gabuk-gabuk tubit hatta dijeduk lah nanggro tu, karena Dajjal akan datang bak nanggro tanya, sehingga pergi ke Baitul Maqdis mendapatkan Imam Mahdi. Cerita likut Imam Mahdi ke kana di Baitul Maqdis, ya, Palestina orangnya hanya kehinan Imam Mahdi, ya, katruk berkenan. Dan zaman ditubit Dajjal pun yang ke orang mandum-mandum ingin bergabung dengan Imam Mahdi. Hanta dia udip lah nangroro tu, karena heboh tempat segai hana dijelajah le Dajjal, Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Lain hari tu masih gom dunia bupat ada jeduk tu mah. Karena hana cerita selamat laju. Sidit atat negeri pun na selamat. Orang Islam yang makna selamat, yang peselamat iman, urung menyogoknya ke peselamat iman, goknya preh mati karena diilahnya disiksa. Macam model azab, macam model siksaan yang dilakukan li Dajjal. Dengan cara urungnya bergelah iman. Nyo ke zaman yang sangat mengerikan terhadap orang Islam bawadanya. Nyo ka ujung-ujung penghujung kehidupan Imam Mahdi kena tren Nabi Isa nya. Masa-masa ka keluar Dajjalnya. Tapi Imam Mahdi mantangna kan Dajjalnya lebih hawai keluar ji daripada turunnya Nabi Isa, bukan. Tetapi si golom turunnya Nabi Isa Dajjal kana, dan Imam Mahdi kalau lebih lem awai dile kana. Jadi mandum-mandum ingin pergi ke Baitul Maqdis mendapatkan Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi pun keluarlah mendatang akan Dajjal. Maka bawatannya Imam Mahdi pun berarti makna keluar dengan pasukan kaum muslimin ingin memerangi Dajjal, dan memayung akan dia oleh awan yang memayung akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kedubit Imam Mahdi bersama pasukan gesitat di mana Dajjal, dan ia ingin berperang dengan pasukan Dajjal, dan Imam Mahdi dan kaum muslimin dipayungi oleh awan. Nyo lagi kepegah kembali lem lagi zaman masa Rasulullah cara berperang. Sehingga bawatannya kehanali guna senjata nuklir lagi orangnya gepuolom oleh Allah Taala, gepuolom oleh Allah Taala lagi zaman Rasulullah. Waktu peperangan antara Dajjal, peperangan Dajjal dengan Imam Mahdi, sampai itu Nabi Isa waktu gepoh Dajjal ke nuklir gepoh. Kita yang nuklir ke hanali lagi nya, hanya katumpul tu hanali faedah.
Ya, jadi makanya hina go begah perle getubit dan ipu payung lo. Munye saya kira peperangan lagi oronyo potakeun ngerudal beda kena perle. Nya di ana peh tubit hidup ada tempat ro saya tiga itu. Sasaran ho nang grotek. Kaunan jadi hina yang ke getubit ikutnya tujuannya adalah untuk memerangi Dajjal. Membuang potakeun memayung li awan bunuh akan pasukan Imam Mahdi lagi ipu payung Rasulullah jamun wate lalu wate gejak berniaga kerana Rasulullah holang gejak Nabi ipu payung liawan nya menanti lalu pergilah ia dengan Dajjal akan sebagai lalu berperanglah ia dengan Dajjal akan sebagai perang yang amat sangat berkecamuklah peperangan dengan pasukan Dajjal, peperangan yang paling mengerikan bahwatanya hingga terbunuh daripada askar Dajjal, hingga terbunuhlah daripada pasukan Dajjal itu lebih daripada 30.000, lebih daripada 20.000 orang pasukan Dajjal terbunuh. Maka dititahkan Allah Ta'ala, kemudian Allah terbunuh pasukan Dajjal. Dajjal nak mati ini karena memang mati Dajjal kan Pak Nabi kan Pak Imam Mahdi kan Pak Jarrah Imam Mahdi bahwatanya maka dititahkan diperintahkan oleh Allah Ta'ala angin bertiup oleh 20.000 pasukan Dajjal mati diperintah oleh Allah Ta'ala angin untuk ipot maka matilah daripada askar Dajjal itu 40.000 tambah 10.000 itu mati ngangin. Jadi genap 40.000 mati pasukan Dajjal. Setelah itu maka dibunuh oleh Imam Mahdi dengan askarnya akan askar Dajjal. Olehnya berperanglah oleh tu anginnya nyan entah lang sabuh peperangan entah pakiban nilai yang jelas menang alur cerita aji waktu Imam Mahdi memerangi pasukan Dajjal. Gepranglam askar Dajjal itu mati askar Dajjal itu kira-kira lebih daripada 100.000, lebih daripada 100.000 pasukan Dajjal mati waktu gemu perang oleh Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi pun berseru-seru katanya binasa kamu. Maka Imam Mahdi pun berseru-seru katanya binasa kamu, jangan kamu ikut akan yang buta matanya. 100.000 lebih daripada 100.000 mati pasukan Dajjal, dia kan kaduh kekalahan Dajjal. Dia hanya mati lah, kan kaduh lah sehingga gekun pasukan Dajjal mantangna ambil salah, kan kabehnya mantangna. Sehingga gekun oleh Imam Mahdi yang bahawa punya bahasa katanya gak ajak mereka itu untuk mengikut Imam Mahdi, jangan mengikut Dajjal, baik ikut Dajjal. Kebang gekun oleh Imam Mahdi berseru-seru katanya binasa kamu. Gata-gatanya urung binasa, baik kata tak ikut si yang buta matanya, yang buta akan yang buta matanya sebelah. Itu baik tak ikut, baik tak tempati. Sebab je kai pegah roy ke Tuhan, yang baik tak ikut lenya, yang kennya. Sebelah yang buta matanya sebelah itu ialah Dajjal yang sesat yang maksud. Maka jawab segala askar Dajjal. Rupanya ijawab oleh pasukan-pasukan Dajjal, tiada kami beriman akan dia, hanya sesungguhnya kami berkehendak menghidup akan diri kami jua karena makanan jua. Kamu kan tujuan untuk beriman dengannya dia itu Dajjal. Kamu hanya ingin melangsungkan kehidupan dengan makanan yang diberikan oleh Dajjal. Karena bahwatanya kan tahun kelaparan tundu makanan li bahwatanya. Sehingga ibu kata nyo kamu ingin cok makanan dari Dajjal saja kan kamu beriman. Padahal punya orang yang beriman seutuhnya sit memang memakanan dari Dajjal hana hijau. Sebab bahwatanya hanali makanan bagi orang mukmin kecuali makanan orang mukmin itu tasbih. Kakak lega begah ini tanda 3 tahun sebelum keluar Dajjal. Yang tahun pertama Allah Ta'ala nepukurung ujin 1/3, tahun kedua 2/3, tahun ketiga 3/3. Musabah titip anara ujin di langit, masih ton anara ujin di langit. Coba bayangkan cerah bekah tanah mati dum binatang-binatang sehingga hana makanan, hana puli makanan yang apa jauh. Kaum muslimin putra si makanan ke zikrullah ikanya je ke makanan. Sehingga le urung-urung hana sabar ke urung yang mudah berbelok imannya, hilang imannya, mereka itu akan mengikuti Dajjal karena waktu itu bid Dajjalnya makanan kok jaya saja janji cuma bukan berbondong-bondong urung
bergabung dengan Dajjal karena nama makanan. Ya, nyan bang. Yang kemudian hidung kepegah hai mudu muronyo pidikna rapuh iman terara urang kan. Dengan dunia itim publo iman, dengan BO ijo peng itim publo iman, dengan BO ditawarkan jabatan itim publo iman, menang-menang lah. Pulau nyo masa yang memang luar biasa mengerikan. Nyo kan masa cukup mengerikan waktu itu Dajjal ni. Nyamban ke pegang. Tah sehingga ini ikut lewatnya kamu hana ikut Dajjalnya cuma kamu sagai butuh kepada Dajjal karena untuk makan demi melangsungkan kehidupan kamu. Maka bak watenya dijawab lewatnya karenanya salah sid. Kenyo lagi jawabnya, maka menasah Allah Ta'ala akan rupa mereka itu dirupakan dengan rupa babi. Jadi oleh Allah Ta'ala gerobah rupa awaknya menjadi rupa babi, lagi rupa bui gerobah oleh Allah Ta'ala. Karena ini mantensik bersikeras dipertahankan untuk mengikuti langkah Dajjal. Kata empunya cerita nekel letumpu yang cerita kisahnya pugu pegang. Maka pecah perang Imam Mahdi dan askarnya, lalu masuk ia ke dalam kota Baitul Maqdis. Rupanya waktu terjadi peperangan antara pasukan Imam Mahdi dengan pasukan Dajjal karena kruh di pasukan Dajjalnya. Iki bahana kruh man. Memang pasukan raksasa, dua buah pasukan raksasa berperang kan. Sehingga payah pasukan Imam Mahdi dan Imam Mahdi berlindung di dalam Baitul Maqdis. Payah kenan tamang mandum serta dengan askarnya ke dalam kota Baitul Maqdis. Masuklah mereka itu dalam kota Baitul Maqdis serta ditutup pintu kota itu, tinggal tutup pintunya. Dajjal memang hanjik tamang je kenan. Wateikah hanjik tamang, maka Dajjal pun datanglah mengelubung kota itu. Mengelubung, mengelilingi hai minah Dajjal. Persih lagi hidung preh berambut. Ana minah nyo menansi. Cuma karena ipreh sabe-sabe cuman orang Islam kengkat terjepit, maka kesakitanlah segala Islam serta minta doa mereka itu kepada Allah. Maka akan menjadi susah zat orang Islam wadanya. Karena hana ruang lingkupnya kok hanjing kejak tahu. Hana pat gecok bahan untuk melangsungkan kehidupan ke. Karena ka dikepung oleh pasukan Dajjal, karena pasukan dijadat hak. Sehingga bawadanya orang Islam pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Dengan takdir Allah Ta'ala tiba-tiba kedengaran suatu suara daripada langit. Demikian bunyinya. Watanya terdengarlah suara dari langit. Watanya berdoa oleh kaum muslimin. Putra terdengar suara. Demikian bunyinya. Hai segala Islam, datanglah kepadamu petolong daripada pihak kami. Wahai orang Islam, akan datang kepadamu bantuan ataupun pertolongan daripada kamu. Menurut putra bahwa pertolongan Allah Ta'ala akan datang kepadamu, maka nantikanlah. Putra teman pertolongan nyaka hana trip kemudian nyan akan turunlah Nabi Isa. Sebab gepoh Dajjal di Baitul Maqdis kam sapat pasukan kenan. Buno Imam Mahdi kan payah getubit. Imam Mahdi gak perang Dajjal. Teman duda-duda bitit dak pi kagak perang tak sang karena kekalahan di pihak Dajjal hana talu ulang sehingga terdesak pasukan Imam Mahdi sehingga payah tamang dalam Baitul Maqdis sehingga tutup pintu-pintu kota mandu. Hanjik tamang oleh pasukan Dajjal dan Dajjal. Karena hinan teman murau-urau dikna wateh hana keberah dikna trip kan. Sehingga kakeh tertimpa kesukaranlah bagi orang muslimin sehingga gemlake ba Allah Taala semoga dimudahkan dan terdengarlah suara bahwa pertolongan akan segera datang. Yang bahasa katanya putra pertolongannya Imam Mahdi Nabi Isa akan turun. Nyahoku ju sambung atau lanjut laju fasal pada menyatakan turun Nabi Isa. Nabi Isa siapa dia? Anak Maryam Nabi Isa alaihi salam. Kalau turun Nabi Isa nyakuino kisah. Yaitu yang bahwa akan turunnya Nabi Isa yang merupakan juga salah satu daripada tanda-tanda kiamat kubra. Ya kan sambung je cerita haji. Pada satu riwayat menyuruh oleh Allah Ta'ala akan Jibril alaihissalam bahwa turun ia dengan Isa anak Maryam alaihissalam kepada bumi. Dalam satu riwayat diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Jibril untuk mendampingi Nabi Isa turun ke bumi.
dan ia pada hari itu di dalam langit yang kedua. Sedangkan Nabi Isa agaknya berada di langit yang kedua. Dan Nabi Isa ke langit kedua. Dari hinan tu turun Nabi Isa ke bumi didampingi oleh malaikat Jibril, nyudua tok-tok ke. Maka datanglah oleh Jibril kepadanya dan berkata ia, "Ja'lah Jibril bak Nabi Isa, gekun le Jibril bak Nabi Isa, ya ruh Allah." Atau gelar ke Nabi Isa kan ruh Allah dan kalimatullah. Bermula Tuhan engkau kirim salam akan dikau. Allah dikirim salam ke gata dan menyuruh ia akan dikau dengan turun ke bumi. Allah diperintahkan kepada gata untuk turun ke di bumi. Maka turun ia dan sertanya 70.000 daripada malaikat. Jadi malaikat Jibril mendampingi Nabi Isa turun serta nalo malaikat-malaikat lain dum, iaitu 70.000 malaikat, 70.000 daripada malaikat. Dan atas kepalanya itu surban yang hijau. Dan atas kepalanya itu surban yang hijau. Hanya tak kepalanya pun kepalanya malaikat bunuh ataupun kepalanya Nabi Isa. Ya kan? 70.000 malaikat yang pendamping Nabi Isa dan atas kepalanya, mudah-mudahan maksudnya kepalanya Nabi Isa menaileh. Nabi Isa memakai surban yang hijau dan kata kil ada kata yang menceritakan bahawa hitam, surban hitam. Dan ia Isa, Bak Isa juga boleh menyangkutkan dengan pedang. Lagi mengendarai ia akan kuda daripada surga. Betul Nabi Isa. Bek malaikat. Bak Nabi Isa dan dengan tangannya lembing. Maka apabila turun ia kepada bumi, menyerulah yang menyeru daripada langit, telah datang akan kamu oleh sebenar. Yang ke Nabi Isa. Keadaan Nabi Isa waktu turun, dia itu memakai surban yang berwarna hijau. Cuma khilaf, sebahagian pendapat menyatakan warna hitam, dan juga menyandang pedang, pedang dan mengendarai satu kuda, mengendarai kuda yang didatangkan oleh Allah dari surga, dan dengan tangannya bak jaro dengan tangannya nalembing. Maka apabila turun ia watai goknya getren bersama malaikat ke bumi, menyerulah, terdengarlah suara yang menyeru daripada langit, telah datang akan kamu oleh sebenar. Telah datang akan kamu oleh kebenaran, telah datang akan kamu oleh bantuan. Ini kan sambungan tada yati. Apa yati hebat kena terdengar suara kepadamu akan turun bantuan. Yang keempat aja, Nabi Isa turunlah Nabi Isa dan telah hilang batil. Akan datang kepadamu kebenaran dan akan hilang kebatilan. Maka awal-awal orang yang mendengar dengan demikian suara itu, itulah Imam Mahdi. Apa bunuhkan kasusah pasukan Imam Mahdi terjepit oleh pasukan Dajjal di dalam benteng Baitul Maqdis ini. Turunlah Nabi Isa dan banyaklah aman pada zaman Isa. Turun Nabi Isa kiban keadaan nanggro ini, kiban keadaan dunia, bukanlah Allah Taala keadaan aman, keadaan alam aman aman sentosa. Hingga kiban model turun Nabi Isa. Turun Nabi Isa keadaan dunia getat. Ini kalau gebegah gepoh ile. Kalau gebegah kiban kejadian pembunuhan terhadap Dajjal nyogolong. Cuba saya gebegah alam waktu turun Nabi Isa kena karena getat hingga bermain kanak-kanak dengan ular. Bermain kanak-kanak dengan ular. Haidum binatang berbisa mentang hanali hanali berbisa. Hatikan hanali berbisa sebenarnya. Hanali jahat sehingga ini buas, anak buas. Sampai anak-anak mit yang ngulu je main, jadi nan tentram datang. Atau kena gebegah tiga kan? Bak kisah Yusuf ini likat. Okey lang kita ni wahai kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf ini subur wate keadaan subur kan? Lagi 7 tahun keadaan subur dan 7 tahun keadaan susah. Wate keadaan suburnya nyan gebegah saban lagi suburnya masa Nabi Isa tu tengok. Tak tegeri tak cok biji-bijian tak sepruk bak bate nyutimuh yang dinau kurang subur gebegah tanah oleh Allah Taala. Menan kira-kira.
tanaman cocok biji-bijian, taburkan pada bebatuan, nyo timoh tanamannya dengan subur. Itu kehendak Allah Taala, pada mustahil. Nyo menoku keadaan waktu Nabi Isa. Hanya sampai-sampai ular-ular dapat bermain dengan kanak-kanak dan segala binatang yang bisa, maka tiada memberi mudarat ia akan dia kenuli menteng. Bina binatang-binatang berbisa lain yang mandum-mandum tidak dapat memberi mudarat. Dan bermain-main harimau serta kambing. Nya kan bersih lagi mi mek dengan tikuh. Ya kan? Tikuh mek dengan mana itik. Tikuh busuk-busuk kero ini itik. Padahal yang kempun ni menansit mi ong, empun ni di kemi ke tikuh, tapi nya ji mek-mek rimung dengan kambing. Rimung dengan kambing mek. Dan dibukakan bendaharaan bumi. Padahal dibukakan bendaharaan bumi, puyangna asobomonyo timbul ke permukaan. Uronyo bak saboh-saboh tempat mantap karena berita mese dehme yang gabung urung bina kenanja. Ya minta menghinanyo adalah part mantap tempat yang hasil bumi, perbendaharaan bumi, maka akan terbuka dan banyak kemurahan sehingga mandum serba mudah. Mudah mandum. Hana kesusahan udik manusia dan kelapangan. Banyak kemudahan dan kelapangan. Secara adat itanya hana udik le bak zaman ni. Hana udik ni. Kamu gantau generasi. Itanya hawa dengan udik aja bak zaman ni. Yang kesusah tak kalau duduk zaman ni. Susah tak masa zaman Dajjal. Dia kan kalau susah waktu Dajjal ni ada gantau oleh Allah Taala dengan keadaan yang cukup tentram, iaitu waktu zaman Nabi Isa tu kan, dan dijualkan seekor lembu dengan 100 dinar. Sebab-sebab lembu bisa mencapai harganya 100 dinar. 100 dinar lebih-lebih kurang menyongen meh bak katanya, iaitu 100 tambah semacam tadi kan si putakeun menye 1 dinar lebih-lebih kurang. Semua menye 100 dinar pada banyak tengah banyak masjid 150. 150. Hanya kedit nak 150 manyam sabah yang belum. Maka maitat dan iblau le urung karena banyak perhumaan. Karena luah tak tempat untuk membaca. Karena mandum-mandum tempat yang subur tak. Mandum perle olah tanah. Ya nyambang. Ka perumahannya ke belang ladang kebun ni bahasanya. Dan kuda dengan 1 dinar. Menyo kuda 1 dinar yumi. Ko weo yumi, menyo limo cukup ja yumi. Pakai menang karena sedikit peperangan. Hana limo perang, wadah hana perang hana yule je. Kepun mah hana butuh le. Sedangkan limo pakai butuh karena perlu untuk membaca rata sago perle. Maka hana mesin li wadanya kan. Menyo ka memang perle limo. Kan. Dan kalau musafir oleh perempuan dari Madinah ke Kufah itu misalnya, apabila dia itu bermusafir, apakah dari Madinah ke negara Kufah, Irak, dan ataupun ke Mesir, daripada Mesir ke Swiss ya, kepada Swiss, dari Mesir ke Swiss, nya tiada membawa, ia akan bekal sertanya. Anak payah bekal. Nya kan juga jauh negara dalingku, anak jit anak payah bekal jaro mentel. Nya orangnya hati, mae jinip ada jit jak ni hana kamu tahu. Ni bek dah ke bulain. Nya negara tadi lingku, pakai menan karena banyak barang sesuatu yang tumbuh oleh bumi daripada kebaikan dan berkah. Rata tempat bahan makanan lewat. Tumbuh-tumbuhan udik masya-Allah tu. Barang kapak jepot aju. Urangnya watai ke sedekah hana pertimbangan cok aju sama-sama regam aju yang berlai. Apakah berupa dinar ataupun lain sebagainya. Yang dinan kemurahan bumu bak watainya. Tinggal tanya tanya musafir, urang inang matang ke musafir cukup berat aman, nanggro jik lingku. Yang dinan kurang. Olehnya nyo ka gede pegah ke musafir ngah hanai le. Gede pegah dinan keamanan. Sehingga ada hana tabah sapu pun hana pupu. Karena pak jalan dia tak perbekalan pu yang perle nah. Hana masalahnya, handek tu. Dan satu tangkai inap itu memada 10 orang makan. Sabah tangki anggur mentang nyu memada 10 orang paju. Cuman bebina ke tangki, bebina ke tangki anggur tersebut. Nyu yang kena pegahino yang bahwa begitulah zaman tersebut, zaman yang cukup sentosa, cukup hebat, luar biasa dibegah Allah Taala. Sehingga bawatanya gubah kena gubah diinginkan oleh manusia. Tidak ikut tapi nak ketiga nanggro yang watanya aman dekat.
diinginkan dum le manusia dak mujud bu udip bak watenya. Cuma udip lagi watenya segalanya ke penuh perjuangan. Karena watenya tamun dajjal le pak nya ke kali gepoh dajjal le Nabi Isa maka lagi nyana. Nabi Isa di dunia hino 40 tahun putakeun Imam Mahdi juga 40 tahun. Tak wujud tu maka tatkala sampailah Nabi Isa itu ke masjid Baitul Maqdis. Tak benar kau ngelong bercerita kiman mati trun kenan sahabat trun Nabi Isa ke Baitul Maqdis, lalu disandarkan lembingnya, lambungnya, baik lembing kita balik bacut tak balik ala ilm. Ti pun lembing pun lambung. Disandarkan lembingnya pada penjuru masjid. Disandarkan lambungnya, lembing yuk gecok lembing gaknya gepuduk pada penjuru bak sago semajid. Maka dilihat oleh Imam Mahdi akan Nabi Allah Isa. Imam Mahdi hinan ke? Kekalan oleh Imam Mahdi akan Nabi Isa, maka diilhamkan Allah Ta'ala ke dalam hatinya bahawa inilah Nabi Allah Isa. Hanya kan hanam pri urunyan pun, hanam pri lah bukan pun. Ini memang hanam pri lah, tapi diilham kepuduk oleh Allah Ta'ala lamati Nabi, lamati Imam Mahdi bahawa getepu yang bawahnya kenyan sebenarnya Nabi Isa. Tatkala itu Imam Mahdi hendak sembahyang subuh. Jarak subuh kan, rak waktu subuh kan, menyotai rak waktu subuh, nya kazuha abak danyo, berjamaah serta jamaah, kena Imam Mahdi sembahyang subuh berjamaah, maka ia pun undur, lalu hendak dijadikan imam sembahyang itu Nabi Allah Isa. Hana jadi Imam Mahdi jadi imam. Sabak kekalian katuk Nabi Isa, kakek koknya kesuruh tulikot, kepersilakan Nabi Isa yang mengimami salat. Maka Nabi Isa pun tiada mau jadi imam. Hanggetem Nabi Isa pun hanggetem. Tiada mau jadi imam. Maka Mahdi jadi imam. Maka sudah Imam Mahdi pun yang jadi imam. Maka tatkala sudah sembahyang, kali sembahyang subuh, maka lalu dihantarkan oleh Nabi Allah Nabi Isa akan tangannya atas belikat Imam Mahdi. Belikat bau. Maka aru gerak likut, maka guna pegang ahli sembahyang kepuduklah jaro Nabi Isa pada tulang belikat Imam Mahdi, sertanya kata Nabi Allah Isa akan dia. Kita nekun Nabi Isa ba Imam Mahdi, putra nekun, hai Imam Mahdi, berpaling engkau kepadaku. Wahai Imam Mahdi, takalan lero tak benar dulu yang menyebab saya ini kena tiat. Maka Imam Mahdi pun berhadaplah kepada Nabi Allah Isa. Imam Mahdi pun kemudian dikalan ada Nabi Isa, maka kata Nabi Allah Isa, nekun li Nabi Isa, bukakan olehmu akan pintu kota negeri ini. Atau pintu ke kagetuk. Ya kan, baik tamang dajjal pak gekun, buka saat pintu nanggronya. Ya, tempat tapal-tapal batas tu. Dan adalah tatkala itu serta dajjal 70.000 Yahudi. Hanya pasukan ini 70.000 pasukan Yahudi. Maka pintu kota pun dibukakan. Nyawatnya kau roju kau bengok ya. Ya, tujuh udakan maka pintu kota pun dibukakan. Urunglah dibukakan, urunglah. Maka berjalanlah Isa alaihissalam kepada Dajjal. Nya urung, otak sang-sang nya lagi yang hai kamu lurung untuk jejak kemudian yang jelas yang perlu kena pegang pintu kata buka. Cuma kekadih pasukan Dajjal. Maka waktu kadih pasukan Dajjal berjalanlah Isa alaihissalam kepada Dajjal. Yang gebedah Nabi Isa gejak arah Dajjal, maka tak kala melihat akan dia oleh Dajjal. Ikalan mentang Nabi Isa akan bergegas untuk berangkat menemui Dajjal, kata laju-laju Dajjal, rupanya di Dajjal itu gemetarlah ia. Ya, yang pun matanya kan gemetar, kamu kek tapi batai perang lipat pasukan Imam Mahdi, ana ya ada pikuk jai ka mati ana buah. Gemetarlah ia seperti barang yang gemetar manyang maksudnya inim kurma pada angin yang sangat kuat. Nya persing se hai dayu hana bak kurma na bau tiga tak ikut angin kiban di bau. Yang kebenan seolah-olah mutoto tubuh Dajjal.
tak berat kada muka ke dia batai kala Nabi Isa ke putar ji, maka datang akan dia oleh Nabi Isa alaihissalam dan dengan tangannya lembing. Sedangkan bak jaro Nabi Isa lembing, dia kengkeng ngerudal gepoh nak dajjal. Hanali perang ngerudalnya, perang lembing ka. Maka apabila melihat akan lembing itu, batai kata jujur kadih lembing yang nak bak jaro Nabi Isa oleh dajjal, hancurlah ia seperti hancur timah. Nya entah kata-kata kinayah, entah ini memang ken kinayah, iaitu memang nyujih melebur. Entah memang kata-kata kinayah menanlah serasa-rasa. Ji lagi meleleh timah. Berarti ji mantang lagi so. Cuma perasaan ataupun boleh jadi memang laginya hancur ji. Takkan boleh jadi juga kan kinayah. Laginya seolah-olah hancur perasaan ji. Nyo kata-kata kinayah berarti tubuh lagi so. Berarti bayang tanya berarti meleleh. Cuma sakai perasaan ji seolah-olah kalaginya. Cuma kita kalen nyo benar ke bukan? Artinya watai kalen le dajjal hancurlah ia seperti hancur timah di atas api. Lagi hancur timah ada apui, maka berkata baginya oleh Nabi Isa alaihissalam. Gekullah Nabi Isa. Gekullah Nabi Isa bak dajjal. Berarti maksud ino seolah hancur ino harapan di, hancur perasaan di. Hana daya upaya le ji. Katerpaku hinan keroi. Adakah tiada engkau itu bahwa engkau berbuat pada hari ini suatu amal yang jahat? Ya, nyampa gekul. Nya ke kengken hancur meleleh gede. Berarti dia hana daya upaya li tinggal gekul Nabi Isa. Hai dajjal. Puikah uronyo sanggup kapubut saboh but yang jahat lagi berkan yang kapubut? Putra uronyo kira-kira yang akan kapubut. Putra but yang sanggup kapubut daripada kejahatan yang lagi pernah kapubut berkan. Maka tolak olehmu daripada diri engkau akan bunuh ini. Maka memang uronyo ika kapubut lagi kejahatan yang pernah kapubut berken, kake uronyo adalah tolak. Makna tolak, hindari pembunuhan yang aku akan membunuhmu. Nyo bahasa tanya uronyo adalah datang kematian kah hai dajjal ke Nabi Isa. Munyo bit kah hayu aja lawan. Kauna habak cita putra but kiban kekuatan kah jamun yang hayu ketat hadum pada katebar kejahatan uronyo lung akan kupohkah. Kalawan aci. Kauna yang penting kalau lagi dusur ke Rasulullah. Ya kan? Menyolong lumpuhkah hai Muhammad orangnya so bantu. Kan dengan tegas Rasulullah kan Allah hingga ada pedeng kan, pedeng dusur. Nya cuma sebalik ji. Nabi Isa yang kun. Ya, menjadi penjahat yang kun. Nya kan pembela kebenaran yang kun. Kemudian olehnya Nabi Isa pun menikam, kemudian menikam oleh Nabi Isa itu akan dia dengan lembing, maka lalu roboh padahal mati. Yang ke alian gepoh dari Nabi Isa. Geperang Nabi Isa ngelembing yang ke. Makanya Nabi Isa kena lembing. Makanya maksud lembing benar adalah ke Nabi Isa kan ke malaikat lalu roboh, rubahlah dajjalnya dan mati ji. Kemudian menghantar oleh Imam Mahdi dan segala sahabatnya akan pedang pada segala sahabat dajjal. Kemudian menghantar oleh Mahdi dan segala sahabatnya, pasukan Imam Mahdi yang gegun sahabat akan pedang pada segala sahabat dajjal. Sahabat dajjal berarti pasukan dajjal. Berarti makna menghantarnya awak lain kake poh pasukan dajjal, iprangnya makna menghantarnya. Imam Mahdi yang tukang, Nabi Isa yang tukang poh dajjal, kemudian Imam Mahdi dan pasukan Imam Mahdi memerangi pasukan-pasukan dajjal, maka membunuh oleh mereka itu akan sekalian sahabat dajjal. Ubina pasukan dajjal mandum mati. Maka pada segala askar dajjal pun pecah, lalu larilah bersembunyi. Berarti haina yang mati, berarti na yang pecah belah, na yang potaken bersembunyi di balik batu dan di dalam rongga kayu. Ya, sampai lang-lang lungkit kaya elok, lalang batai elok, maka dengan takdir Allah Ta'ala segala batu dan pohon kayu pun berseru. Katanya, hai segala muslimin, marilah kamu bunuh akan Yahudi, ia bersembunyi padaku ini. Ilok ilikut batai, ikut le batai. Hai kena kajak, apa ilikut long ji. Ilok you pak kaya yang menasih, hai kena kajak hai orang Islam. You pak ilikut long pak imundap ji. Laginya dengan izin Allah. Sehingga anda tinggal sirau, abi poh mendung. Ya. Kena gebah dalam kisah uronyo kaum Yahudi kenai pula sabah pohon kan? Kaya kan? Yang ke bak kayanya tengok kena je lari tengok. Yang ke kayanya pak kayanya lah akan berbicara tengok. Kayanya nak akan ikut dengan takdir Allah, dengan seizin Allah yang bahawa
nyepat Yahudinya, nyepat pasukan Dajjal, maka bunuh dia. Maka dibunuh segala Islamlah akan sekalian mereka itu. Bunuh kiban, marilah kamu bunuh akan Yahudi, ia bersembunyi pada aku ini. Maka dibunuh, dibunuh oleh sekalian orang Islam akan sekalian mereka, benar. Maka dibunuh segala Islamlah. Padahal maka membunuh ipoh le urang Islam akan sekalian mereka itu. Hai mereka mati pada nak jadi Islam malau. Nyo yang maksud ini. Jadi yang perlu tanda pegang, hancurlah pasukan Dajjal, di bawah hancur habis hana sama sekali, hanali tinggal tanpa tersisa dengan sebab oleh turunnya Nabi Isa. Yang kejadian lain kisah haji. Mantangna bersambung dan telah datang. Jadi yang perlu bagi kita yaitu tak imani yang bawa turun Nabi Isa nya. Kan Nabi Isa hana turun, lebih iman kan? Sebabnya tanda kiamat kubra. Kiamat kena relah dunia oleh Allah Taala. Cuman ke proses terjadi kiamat kan trip. Nya kalau tubik mata urau dari arah barat nya. Kalau getuk pintu tobatnya. Awak tu nalau mian sampai tubik kiban kejadian ni tubik mata urau dari arah barat. Nya baru getuk pintu tobat. Olehnya lom nak kehidupan lom nian. Pas trip dalam kehidupan. Pajan terjadi kiamat engkau lenyang. Dan itu merupakan rahasia Tuhan. Jadi berarti nyan zaman yang urung yang uronya udip yo hanali. Dia kok trip tekalang kubunya secara adat ada tak pahami kisahnya. Hai muronyo mata tanda wow Allah Taala. Pulangnya matanya tu man dia tak tanya. Sebab je trip prosesnya. Nya tanda. Nyangka kajinya je wallahu a'lam bisawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu